itulah makanya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi katakan begini, apabila engkau telah persiapkan mereka dengan baik, maka sesungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik dan kuat. Ya. Jadi itu tadi potensinya 20.000 kata. Memang kita adalah ya pendidik pertama dan utama. Dan pada saat pandemi ini semua kembali lagi pada ibu. Ya, tentu ibu yang anaknya masih kecil-kecil ya ini harus sadar bahwa memang insya Allah kita sanggup, kita bisa. Ya. Dan sekarang ini otak dilihat dari sebelah kiri tadi ya. Terus saya mau belah, terdapat ini. Ada di tengah otak ini yang melengkung ini, namanya corpus callosum. Ini yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Ya. Ini Bapak Ibu, saya mohon maaf karena kesepakatan internasional kalau bicara tubuh manusia kita pakai bahasa Latin, jadi saya perkenalkan ini namanya corpus callosum. Ya. Mungkin tidak usah dihafal, tapi kita tahu saja, oh otak di dalam ini, tengahnya ini, ya. Ini ada namanya corpus callosum. Ini bagian dahi di sini. Apa yang membedakan antara pria dan wanita? Ya, ternyata corpus callosum wanita lebih tebal. Nah, kita lihat posisi corpus callosum di otak. Dia persis di tengah. Dia menghubungkan otak kiri dan kanan. Dan melengkung seperti ini. Ini corpus callosum. Ya. Dan corpus callosum perempuan lebih tebal dibanding pria atau laki-laki. Ini penelitiannya oleh Dr. Roger Grosky, seorang ahli neurologi dari UCLA, University California Los Angeles. Dia melihat ini, loh, corpus callosum perempuan kok setelah dia riset, dia penelitian, loh, kok lebih tebal. Dan dikatakan lebih tebal 30%. Karena lebih tebal, maka otak kiri kanan kan tersambung lebih banyak. Itulah makanya perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Jadi ibu-ibu nih bisa begini nih. Itu juga makanya ibu-ibu bisa sambil suapin anaknya, sambil masih jawab telepon atau masih kerja, ya, atau kayak gini nih, sambil kerja juga masih juga bisa. Ya seperti inilah perempuan ya. Sambil meeting Zoom. Yes, betul banget. Dan itu kita sanggup ternyata, ya. Nah, makanya di luar negeri, karena penelitian ini mereka tahu lebih dulu, sejak tahun 99, ibu-ibu itu dengan rela, ya, sambil gendong anaknya, kasih makan kah, atau nyusuin kah, ya, sambil dia juga melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan, gitu. Bahkan kadang-kadang ibu sambil bantuin anaknya belajar, dan ibunya masih juga working from home, itu, aduh, bisa, karena perempuan multitasking, ya. Dengan laki-laki ini corpus callosum ini di tengah ini itu memang lebih tipis. Kata para ahli, otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ini laki-laki. Karena corpus callosumnya lebih tipis. Sehingga laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu, terutama setelah 10 menit ke atas. Itulah ketika pria membaca koran, membaca buku, pegang gadget, nonton televisi, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Ini makanya ibu-ibu nih Pak Andi, kalau panggil suami. Betul ini Bu, betul. Betul ya? Betul. Ibu-ibu nggak bisa panggil satu kali nih, pasti 3-4 kali baru Bapak noleh kan? Iya Bu. Karena sebetulnya laki-laki bukan tidak peduli, bukan. Memang tidak dengar karena sedang konsentrasi, pendengaran itu menurun. Sementara ibu-ibu ya karena belum belajar, sama saya dulu belum belajar seperti ini, itu suka jengkel gara-gara ini. Ya. Ceritanya mau panggil suami mukanya cantik gitu ya, tapi panggilan pertama dan kedua aja gitu. Mas, masih cantik kan? Karena dia nggak noleh, mulai naik setengah oktav. Mas, tapi masih cantik. Si suami nggak noleh, mulai muka kita mas. Mungkin mungkin panggilan keempat suami menoleh, lihat muka istrinya marah. Makanya bapak-bapak suka heran, kenapa istri-istri kalau manggil marah? Kenapa istri-istri kalau manggil melotot gitu ya? Atau anak laki-laki. Anak laki-laki dipanggil ibunya, 1 kali nggak dengar, 2 kali, 3 kali, baru dia noleh. Karena ibu nggak paham bahwa memang laki-laki itu sedang konsentrasi, habis itu marah. Ya. Inilah kalau kita sudah tahu, artinya begini, kalau bapak dipanggil atau anak laki dipanggil, dia belum noleh, ya tidak usah marah seorang ibu. Karena nanti buang energi, capek. Lebih baik kita tahu, oh iya dia sedang konsentrasi. Kalau bisa, ya
sampai panggilan kelima tetap tersenyum ibu. Supaya nanti kalau suami tak menoleh, ya kalau orang Makassar bilang gitu ya, suami tak menoleh, ya masih cantik ibu. Kan orang Makassar bilang begitu. Jadi kalau suami menoleh, ya ibunya masih cantik, istrinya masih cantik. Anak laki dipanggil, pas anak laki menoleh, ibunya masih cantik. Karena anak laki suka heran, kenapa ibu saya kalau manggil melotot, makanya dia nggak betah kadang-kadang ada di rumah. Ya. Dan kalau suami sedang working from home seperti ini, dan dia sedang konsentrasi setelah 10 menit, kemudian istri bicara di belakang sambil lalu saja, ajak makan sambil lalu, itu bisa jadi tidak dengar. Makanya si istri nunggu di meja makan, kenapa ini suami saya nggak datang-datang? Nggak tahu ya memang belum dengar. Kalau belum 10 menit buka laptop, laki-laki masih dengar. Kalau perempuan bicara sambil lalu. Tapi setelah 10 menit, apalagi lebih dari 10 menit, otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun. Ini yang bikin bertengkar selama ini. Makanya saya senang banget ulang ini, agar kita tambah paham, dan buat ibu-ibu ya tidak usah baper gara-gara ini.